Stasiun kereta api sebuah tempat yang biasanya dipenuhi hiruk-pikuk manusia, deru mesin, pengumuman yang bersahut-sahutan, dan langkah kaki yang saling berkejaran dengan waktu. Namun, bagaimana jika sebuah stasiun ditinggalkan begitu saja? Terbengkalai, membisu, dan menyimpan cerita yang tak terucapkan? Inilah kisah tentang sebuah stasiun tua di kota kecil yang sudah puluhan tahun tak lagi beroperasi. Bangunannya memang masih berdiri, tapi waktu seperti berhenti di tempat itu. Cat dindingnya mengelupas, kursi-kursi penumpang dipenuhi debu, dan rel kereta yang mulai berkarat seakan enggan dilalui kembali. Tak ada aktivitas, tak ada jadwal keberangkatan, namun anehnya, selalu ada yang mendengar suara kereta melintas di tengah malam. Padahal, jalurnya telah mati sejak lama. Stasiun itu bernama Stasiun Larasati, dibangun pada masa kolonial Belanda. Sekitar tahun 1920-an dahulu, stasiun ini adalah titik persinggahan penting antara kota industri dan wilayah pertanian di timur. Namun, sebuah tragedi besar pada tahun 1985 mengubah segalanya. Kala itu, terjadi kecelakaan kereta yang menewaskan puluhan penumpang. Sebuah kereta malam menabrak kereta barang yang berhenti mendadak karena gangguan sinyal. Api menyambar cepat dan karena keterbatasan evakuasi, banyak korban tak tertolong. Sejak saat itu, perlahan stasiun mulai kehilangan pengguna. Pemerintah akhirnya menutup operasionalnya secara permanen di tahun 1992. Sejak itu, tempat itu berubah menjadi bangunan sunyi, ditelan semak dan dilupakan waktu. Namun, warga sekitar meyakini satu hal, meski tidak lagi aktif, stasiun Larasati belum benar-benar kosong. Pak Darto adalah satu dari sedikit orang yang masih berani mendekati stasiun tersebut. Ia dulunya penjaga sinyal, dan meskipun sudah pensiun, ia masih sesekali datang untuk membersihkan bagian depan stasiun atas permintaan kepala desa. Menurutnya, tempat itu ibarat benda hidup seperti manusia yang dulu pernah ramai, kini sekarat tapi belum benar-benar mati. Suatu malam, Pak Darto pernah bermalam di ruang kecil bekas loket karena hujan deras membuatnya tak bisa pulang. Sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun oleh suara peluit panjang dan getaran tanah yang familiar. Ia refleks bangkit mengira ada kereta yang melintas meski ia tahu betul rel itu sudah tidak aktif. Dan saat ia membuka pintu, di kejauhan tampak cahaya lampu sorot mendekat cepat namun tidak ada suara mesin. Kereta itu melintas perlahan. Namun, yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah isi gerbong penuh dengan penumpang yang duduk diam, pucat, dan memandang lurus ke depan. Beberapa bahkan seperti membawa koper lusuh, mengenakan pakaian dari era lama. Dan saat kereta itu lewat sepenuhnya, ia menghilang begitu saja di tikungan yang seharusnya sudah buntu. Beberapa tahun kemudian, kisah stasiun ini menarik perhatian sekelompok pemburu lokasi angker. Mereka adalah sekelompok pembuat konten yang gemar mengeksplorasi tempat terbengkalai. Mereka datang dengan kamera, alat pendeteksi suara, dan perangkat komunikasi malam. Pada awalnya, semuanya berjalan seperti biasa. Mereka merekam bangunan utama, menyusuri lorong-lorong kosong, hingga ke ruang bawah tanah kecil tempat penyimpanan arsip. Namun, salah satu dari mereka, Yuda, tiba-tiba merasa pusing dan mual. Kamera yang dibawanya tiba-tiba rusak dan merekam secara acak terlihat bayangan hitam melintas cepat di belakangnya, padahal secara kasat mata tidak ada siapa-siapa. Mereka pun memutuskan menghentikan eksplorasi dini malam itu.
Tapi ketika memeriksa hasil rekaman di rumah, mereka menemukan suara aneh. Terdengar samar suara peluit, langkah kaki, dan suara seorang perempuan menyanyi lagu Belanda kuno. Beberapa warga menyebutkan bahwa stasiun itu dijaga oleh arwah seorang wanita Belanda, konon dulunya adalah istri seorang pejabat kereta api. Ia meninggal bunuh diri di ruang tunggu stasiun setelah mendengar suaminya tewas dalam kecelakaan tahun 1985. Sejak itu, sosoknya sering terlihat duduk di bangku kayu paling ujung, mengenakan gaun putih panjang, menatap ke arah rel yang kini tak pernah dilalui siapapun. Banyak kisah lain muncul dari para pemancing malam, petani, bahkan pengemudi ojek yang kadang terpaksa melewati jalur belakang stasiun. Semuanya serupa mereka melihat cahaya kereta yang tak pernah benar-benar sampai. Mendengar suara pengumuman jadwal keberangkatan dari speaker yang seharusnya sudah mati. Atau mencium bau hangus seperti dari logam terbakar. Stasiun Larasati adalah salah satu dari sekian banyak tempat di Indonesia yang menyimpan jejak masa lalu bukan hanya secara fisik, tapi juga secara spiritual. Ia menjadi saksi bisu tragedi, kerinduan, dan mungkin penyesalan yang tak pernah sempat ditebus. Kini, tak ada yang benar-benar tinggal atau menjaga tempat itu. Tapi bila Anda lewat saat malam hari dan mendengar suara peluit panjang, langkah kaki berlarian di peron, atau melihat kilatan cahaya di balik rimbunnya semak-semak, berhentilah sejenak. Karena mungkin, untuk sesaat, Anda sedang menyaksikan perjalanan kereta terakhir yang tak pernah benar-benar mencapai tujuannya. Terima kasih banyak sudah menonton Kisah Harian Mistis. Bantu support kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.